Kedatangan Presiden Jokowi ke hotel tempat menginap Gibran Rakabuming Raka seusai menggelar kampanye akbar menjadi sorotan publik. Terkait dengan hal ini, Gibran pun memberikan penjelasannya. Dikutip dari Kompas.com, Gibran mengaku bahwa dirinya bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Hotel Fairmont, Jakarta pada Sabtu 10 Februari 2024 malam. Ia pun menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Jokowi itu berlangsung sebentar. Hal itu diungkapkan Gibran di Solo, Jawa Tengah pada Senin 12 Februari 2024. Suami Selvi Ananda itu mengatakan pertemuannya tersebut tidak ada kaitannya dengan politik. Menurutnya, pertemuan dirinya dengan sang ayah hanya terkait urusan keluarga termasuk cucu-cucu sang presiden. Gibran menegaskan kembali bahwa pertemuannya itu tidak ada hubungannya dengan politik atau apapun. Diketahui bahwa Presiden Jokowi mendatangi Hotel Fairmont Jakarta setelah kampanye akbar Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming pada Sabtu 10 Februari 2024 malam. Hotel itu merupakan tempat berkumpul kubu Prabowo Gibran selepas kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang terletak persis di seberang hotel. Jokowi berada di hotel tersebut sekira 40 menit. Saat keluar hotel, Jokowi mengaku hanya mengantarkan kedua cucunya kepada Gibran. Presiden Joko Widodo menemui Cawapres Gibran Rakabuming Raka selesai pelaksanaan kampanye akbar. Jokowi mendatangi hotel seberang GBK tempat Gibran menginap. Dilansir dari tribunnews.com, Presiden Jokowi menemui Gibran untuk mengantar kedua cucunya Jan Etes dan Lalembah Manah. Presiden Jokowi terlihat datang ke Hotel Fairmont dengan memakai mobil Alphard warna hitam. Dengan memakai kaos lengan panjang warna hitam, Jokowi turun bersama kedua cucunya. Momen tersebut terjadi pada Sabtu 10 Februari 2024 malam. Jokowi kemudian langsung masuk ke dalam hotel bersama kedua cucunya dengan dikawal oleh pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres. Tak lama setelah itu, Gibran Rakabuming Raka nampak tiba di hotel tersebut. Gibran enggan berbicara terkait kedatangan Presiden Jokowi, sedangkan Jokowi kembali keluar hotel dan menemui awak media. Kepada awak media, Jokowi mengatakan kedatangannya ke hotel hanya untuk mengantar pulang kedua cucunya kepada Gibran. Sebab selama seharian, dirinya menghabiskan waktu bersama kedua cucunya Lalembah dan Jan Etes. Sementara itu, saat ditanya terkait kampanye akbar Gibran, Jokowi memilih diam enggan merespon. Presiden dan cucu. Jadi ada hal bahwa itu Anda mengatakan ada aspek politisnya itu di mana-mana juga, tinggal di rumah juga kenapa tinggal di rumah, kenapa datang, ya susah juga. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala alias JK memberikan tanggapan terkait Presiden Jokowi mengantarkan cucunya ke Hotel Fairmont, tempat berkumpulnya kubu Paslon 02 Prabowo Gibran. Momen ini berlangsung setelah kampanye akbar terakhir Prabowo Gibran di GBK pada Sabtu 10 Februari lalu. JK menilai kegiatan mengantar cucu merupakan hal yang wajib bagi seorang kakek. Respon ini dikatakan JK di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan pada Senin 12 Februari. Ex-ketua umum Partai Golkar itu melihat tidak ada unsur politis dari momen Jokowi mengantar cucu. Ia menceritakan saat menjadi wakil presiden pula hal yang dipikirkan seorang kakek adalah kepentingan bangsa dan cucu. Dengan demikian, ia tidak mempersoalkan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu. Sebelumnya diberitakan Jokowi mengaku hanya mengantarkan cucunya yang merupakan anak dari Gibran Rakabuming Raka, yakni Jan Etes dan Lalembah Manah. Ia mengaku seharian mengurus kedua cucunya tersebut ketika Gibran berkampanye di GBK. Ia tidak menjawab ketika awak media menanyakan apakah ada pembicaraan soal politik dengan Gibran pada momen itu. Setelah kampanye 02 di GBK, Pak Jokowi beralasan mengantarkan cucunya ke hotelnya Gibran. Nah, ini dianggap sebagai salah satu langkah yang nggak netral-netral amat juga, atau gimana Pak? Gitu, Pak? Ya, ini saya kira itu mengantar cucu itu wajib hukumnya. Saya juga kalau ada apa-apa, cucu saya butuh, cuma dua yang kirim, tapi saya dulu, Presiden dan cucu. Jadi ada hal bahwa itu Anda mengatakan ada aspek politisnya itu di mana-mana juga, tinggal di rumah juga kenapa tinggal di rumah, kenapa datang, ya susah juga. Tapi bagi saya itu hal yang biasa. Oh, saya bilang Pak Anies, kalau perlu 2 hari 2 malam kau tidur, karena ini bayar yang berapa bulan tidak bisa tidur, tidak ada waktu tidur. Tapi ternyata tidak bisa, karena
bukannya masyarakatlah yang selalu ingin menunjukkan bagaimana perlunya masyarakat ini berjuang bersama-sama untuk Indonesia lebih baik dengan cara perubahan. Pengamat politik Ahmad Fauzi alias Ray Rangkuti menilai aksi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saat mengunjungi Gibran Rakabuming Raka seusai pre-kampanye tidaklah patut. Ia pun mengaku merasa miris dengan aksi sang presiden yang menemui Gibran dengan alasan mengantarkan kedua cucunya Jan Etes dan Lembah Manah. Kutip dari wartakotalive.com, hal ini disampaikan oleh Ray Rangkuti pada Minggu 11 Februari 2024. Ia bahkan mengatakan bahwa aksi Jokowi tersebut benar-benar di luar nalar. Menurutnya, anak sekecil itu sangat tidak pantas dijadikan dan dihadirkan sebagai alasan untuk melakukan tindakan yang potensial akan menimbulkan kontroversi. Ray mengatakan situasi ini seperti mematahkan kembali ucapan Jokowi yang tidak akan berkampanye dan akan selalu bersikap netral. Ia juga menyebut kini publik dapat menebak bahwa Presiden akan bersikukuh berdalih bahwa kunjungan itu tidak terkait dengan kampanye apapun dan dilakukan tidak di waktu kerja. Ray pun berujar hal itu merupakan dalih yang terlalu enteng. Namun dalih hukum ini sekaligus menunjukkan minimnya sikap moral sebagai pemilu atau pilpres. Ray mengimbau kepada masyarakat untuk terus mengawasi berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran pemilu, khususnya politik uang atau netralitas ASN, polisi, dan TNI. Film dokumenter Dirty Food yang dirilis pada Minggu 11 Februari 2024 turut direspon oleh calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Gibran meminta segera membuat laporan jika ada bukti yang dikantongi soal adanya kecurangan. Pernyataan ini disampaikan Gibran seusai meninjau rumah tidak layak huni atau RTLH di Kelurahan Sewu, Jebres pada Senin 12 Februari 2024. Ia sendiri mengaku belum menonton film dokumenter yang disutradarai oleh Dandi Laksono tersebut. Oleh karenanya, ia tidak tahu menahu isi dari film dokumenter tersebut. Dirinya pun tidak merasa dirugikan dari penayangan film ini meski dituduh melakukan kecurangan dalam proses pemilu. Lebih lanjut, Wali Kota Solo ini berterima kasih atas masukan yang diberikan kepadanya. Sementara sutradara film dokumenter Dirty Food Dandi Dwi Laksono mengungkap alasan mengapa film ini dirilis di awal masa tenang. Dandi berharap film itu bisa menjadi bahan edukasi bagi masyarakat menjelang pemungutan suara yang direncanakan dilakukan pada 14 Februari mendatang. Film dokumenter itu mengupas soal dugaan potensi kecurangan dalam proses pemilu dan Pilpres 2024. Di dalam film dokumenter itu menampilkan 3 orang pakar hukum tata negara. Mereka adalah Ferry Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mokhtar.